Yang paling parah suka curi ayam orang. Itu paling parah. Iya. Itu curi ayam diapain? Dimakan sendiri atau dijual deh? Ya, dimakan rame-rame lah. Oh berarti curinya berbarengan? Iya, jadi Ada kelompok? Jadi kita dosanya berjamaah gitu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso MSI. Ya, Sehat Pak? alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bapak adalah Wakil Wali Kota Palopo sejak tahun 2018 sampai sekarang? Periode kedua. Periode kedua. Karena sebelumnya juga menjabat Iya. sebagai Wakil Wali Kota Palopo tahun 2008 sampai 2013. Betul. 2004 sampai 2008 2013, betul. Iya. Iya. Dan sekarang baru saja mendapatkan gelar doktor. Alhamdulillah. Berarti nama lengkapnya harusnya adalah Dr. Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso MSI. Sebaiknya. Karena gelar doktor itu sangat-sangat Ya, luar biasa betul. diperoleh tahun lalu. Alhamdulillah tahun lalu saya mendapatkan doktor dengan predikat cum laude dan Wow. lulusan terbaik. Cum laude. Cum laude. IPK 4,0. Wow. Saya boleh tepuk tangan dulu dong. Saya terus selalu bangga dengan orang yang IPK-nya 4,0 Pak. Iya. Karena saya tidak sampai ke sana. Saya juga heran, kok saya bisa dapat 4,0? Padahal kan saya sibuk dengan pekerjaan rutin, jadi wakil wali kota. Tapi saya berpikir jadi mahasiswa itu, ya kita harus bersungguh-sungguh. Makanya saya sungguh-sungguh kuliah. Iya. Saya harus ke Malang kuliah di Brawijaya. Target 3 tahun, S3 harus selesai 6 semester. Tapi alhamdulillah saya menyelesaikan 2 tahun 10 bulan. Lebih cepat, lebih awal. Iya, makanya lulusan terbaik. Itu berarti keliling-keliling Indonesia ya untuk mengenyam pendidikan saja gitu. S1 di Bogor. Iya, Kemudian S2-nya justru ada 2 kampus nih. ada 2 kampus yang Dan 2 berbeda. kota pula Iya, yang 2 berbeda. negara yang berbeda. Negara yang berbeda. Iya. Yang pertama itu di Unhas, Saya pertama di Belgia. Awalnya di Belgia? Iya, di Ghent University. Di Khan Belgia. University. Iya. Kemudian yang kedua di Unhas, Hasanuddin. How long were you there in Belgium? 2 tahun? Iya. 2 years. 2 years. 2 years only. Ya, itu berarti di international class-nya waktu itu. Iya. Ambil jurusan apa di sana? Environmental Science, ilmu lingkungan. Oke. Iya. Well, dan S3-nya juga sekarang di Brawijaya kemarin, ilmu lingkungan juga. ilmu lingkungan Iya. juga. Jadi nyambung lah. Iya, ada korelasinya gitu ya. Seorang wakil wali kota Palopo yang sekarang lagi diterpa dengan pandemi, Iya. pasti kerja keras Pak ya. Ekstra keras. Tapi harus tetap enjoy lah. Masih bisa ngopi-ngopi, masih bisa kita ya kopdar dengan teman-teman, komunitas-komunitas motor gitu. Masih bisa bergaul Pak ya Masih. di tengah pandemi. Iya, harus tetap gaul lah. Ini nih anak muda yang suka seperti ini nih. Pemerintah yang bergaul dengan masyarakatnya dan Iya. terutama anak muda. Iya. Kita harus bergaul dengan yang muda-muda karena mereka ini calon pemimpin masa depan. Ya. Betul. Jadi sejak dini kita sudah bergaul, kita transfer of knowledge di situ. Kita ya secara tidak langsung mereka kita sudah didik persiapan ke depan. Jadi memang harus gaul. Pemimpin sekarang harus gaul. Ya. Nggak boleh terlalu kaku. How is it going there in Palopo with the COVID-19? Itu ini kan sekarang kalau kita melihat ya mungkin ekonomi bukan hanya Palopo saja, tapi hampir semua kota di Indonesia Iya. terdampak dengan hal tersebut. Hampir sama semua. Tapi Palopo kemarin pas masuk pandemi itu pemerintah mencoba untuk memperhatikan aspek ekonomi juga. Ketika wali kota menyampaikan kita harus ketat untuk melindungi daerah kita, ketatnya semua tempat perkumpulan, pusat perekonomian ditutup. Saya yang menantang. Justru menantang Bapak. Jangan terlalu diperketat. Wow, Karena apa? Kalau diperketat ekonomi kita hancur. lemah. Bahaya. Bahkan dampak ekonominya, dampak sosialnya akan muncul. Oke. Kriminal akan muncul kalau banyak PHK. Iya. Repot lagi kita. Makanya kita buat tidak terlalu ketat. Dan alhamdulillah luar biasa.
pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah minus, positif. Walaupun agak turun, tapi tetap positif. Tidak pernah ke zero gitu ya? Tidak. Tapi pada saat dikatakan sebagai tidak diperketat, ya kan, tetap ada prosedur yang mengatur itu semua, tapi tidak diketatkan. Itu maksudnya apa tuh? Masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Kita beraktivitas tidak seperti biasa, tapi kita juga ada pengetatan, ada pelonggaran. Oh, Iya. oke. Jadi misalkan di pasar, kan itu pasar buka itu pagi sampai malam. Ini kita atur waktunya, jangan sampai malam lah, sampai sore saja. Oke. Sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik, ekonomi terutama. Karena kita lihat kota-kota yang lain terlalu ketat kemarin, pertumbuhan ekonomi minus, di bawah zero. Di bawah zero. Iya. Kita Palopo alhamdulillah. Terendah kita kemarin 4%. Wow, itu paling rendah, Pak. Paling rendah. Setidaknya tidak pernah sampai ke titik zero. Tidak pernah. Sekarang 6,7. Sekarang sudah mulai berangsur-angsur gitu naik, kan. Menjadi ke 6,7 lagi sekarang. 6,7%. Ya, tapi di tengah pandemi yang sampai saat ini pun juga kita mengatakan new normal, tapi masyarakat kita juga masih banyak yang agak sedikit tidak mendengarkan prosedur, tidak mengikuti prosedur itu. Lah, karakter masyarakat kita. Harus ada edukasi terus-menerus. Iya. Kita tidak boleh bosan. Untuk mengingatkan masyarakat dan untuk kepentingan kita semua bersama. Betul. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak pernah punya impian gak sih jadi seorang pemerintah yang duduk di orang 02 gitu, orang nomor 2 yang ada di Kota Palopo? Iya, sejujurnya tidak pernah saya bermimpi. Oke. Tidak pernah setitik pun bermimpi mau jadi politikus, kepala daerah atau wakil kepala daerah, ketua DPR. Tidak pernah. Karena sebelum jadi wali kota adalah sebagai ketua DPR dulu waktu itu. Betul. Jadi pada saat sekolah dulu kalau ditanya di sekolah itu Bapak mau jadi apa? Dulu waktu kecil dipanggil apa Pak? Panggil Rahmat, tapi saya cita-cita jadi dokter pertama. Awalnya jadi dokter? Jadi dokter. Tamat SMA, saya lulus di Unhas. Diterima, bebas tes Fakultas Kedokteran. Terus saya bebas tes di IPB Bogor. Saya berpikir, ini kita dari kampung, sekolah ke Jawa itu jarang sekali. Iya. Ada yang sampai ke Jawa sekolah. Jadi saya ambil, kita ke Bogor lah. Kalau gengsinya lah. Iya. Saat itu kan. Padahal pengen jadi dokter nih. Pengen jadi dokter tapi karena gengsinya ke Bogor gitu kan, akhirnya Bogor aja. Iya. Karena memang mungkin juga jiwa saya kan, jiwa yang petualang, hobi traveling. Kita ke Jawa. Jadi saya putuskan ke Jawa. Sampailah di Bogor, Jawa Barat. Sampai di Bogor yang kita tidak kenal, tidak ada keluarga, tidak ada kenalan apa-apa. Tiba di Bogor, saya nginap di pos security kampus. Wow. Berapa lama? 1 malam baru cari tempat kos besoknya. Itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Pak ya. Pertama kali menginjakan di Kota Bogor dan langsung diinapkan di situ. Di security. Pos security. Tapi karena itu juga berkat itu akhirnya Bapak bisa berteman baik dengan Pak Jokowi pada saat itu. Iya, betul. Which is adalah presiden kita sekarang ini nomor 1 di Indonesia Pak. Dan Pak Jokowi kalau kita tanya pernah nggak bermimpi jadi presiden? Pasti dia bilang nggak pernah. Beliau pernah ngobrol sama Bapak masalah itu. Menjadi gubernur DKI waktu itu saya tanya, Mas, waktu wali kota dulu saya lihat Mas ini tidak ada gejala sedikit pun mau jadi gubernur. Pernah nggak bermimpi jadi gubernur? Nggak pernah. Karena beliau tuh waktu itu kan adalah wali kota di Solo di gitu Solo, kan? Iya. Jauh dari Jakarta. Betul. Tiba-tiba terpilih menjadi seorang gubernur di Jakarta. Iya. Nasib beliau begitu baik sekali ya. Garis tangan dan rahasia ilahi. Iya. Gubernur menjabat belum selesai jadi terpilih presiden. 2 kali pula. Iya. Sedekat apa Bapak dengan beliau, Pak Jokowi? Ya, kami sama-sama di profesi dulu. Ya. Mahasiswa pertanian. Terus waktu di wali kota, saya wakil wali kota Palopo. Kami sama-sama di anggota organisasi internasional conference tentang heritage city, kota-kota budaya, kota tua. Nah, ketika ada simposium atau seminar di luar negeri itu pasti kami ikut. Iya. Dan kalau
di luar negeri, saya satu kamar dengan beliau. Oh ya? Iya, Berdua saja? berdua. 6 kali saya ke luar negeri bareng, satu kamar terus sama beliau. Dan akhirnya pada saat mengetahui bahwa beliau jadi seorang presiden, bagaimana Pak perasaan Bapak waktu itu? Wah, Ini teman kamar saya dulu nih. senang lah, senang. Paling tidak ya kenal dengan presiden. Tapi sekarang sudah jarang kontak lagi dong, karena beliau sangat sibuk sekali. Bapak iya, pun juga sangat betul. sibuk dengan kegiatannya. Ya, kecuali di agenda-agenda yang ada pertemuan tertentu ketemu kan. Dan masih akrab seperti itu. Masih akrab. Dan dia sering kata, "Ini friend banget sama saya." Oh iya? Iya. Itu friend banget. Itu kan bahasa gaul gitu. Iya, betul. Enak ya berteman sama seorang presiden ya, Pak ya. Senang lah. Dan saya senang berteman sama temannya Pak Presiden sekarang. Ya, ini Pak, kalau masa kecil Bapak dulu ini kan saya tahu bahwa Bapak ini pernah kecilnya itu masa kecilnya menghabiskan waktu di desa kecil yang bernama Bajo yang ada di Kabupaten Luwu, tidak jauh dari Palopo tempat Bapak bertugas sekarang. Dulu waktu kecil apa kegiatan Bapak yang unik? Layangan pasti ya? Sama lah dengan anak-anak kampung yang pergi sekolah tanpa sendal zaman itu ya. Oke. Iya. Barefoot. Iya. What? Mandi pun di sungai tanpa sabun. Iya, Wow. tanpa handuk. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Iya. Siang layangan, cari macam-macam lah kegiatan-kegiatan. Dan ya sedikit bandel lah waktu kecil. Bandelnya seperti apa yang paling parah sebenarnya? Yang paling parah suka curi ayam orang. Itu paling parah. Itu curi ayam diapain? Dimakan sendiri atau dijual deh? Ya dimakan rame-rame lah. Oh berarti curinya berbarengan? Ya, jadi ada kelompok? Jadi kita dosanya berjamaah gitu. Tapi masa kecil ya, masa kecil yang memang belum tahu banyak hal. Iya. Akhirnya mengambil ayam orang. Ada nggak yang paling parah? Akhirnya mengambil ayam tetangga marah, datang ke rumah. Pernah ikan tetangga. Ikan? Iya, ikannya di kolam. Ini curi apa saja berarti ya? Pokoknya yang bisa dicuri waktu itu. Jadi kan bukan karena apa namanya masalah ekonomi, tidak ada. Iya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja saja. Itu umur berapa waktu itu, Pak? Kurang lebih ya umur 10 tahun. Oke. Ya. Oke, what happened with the fish pond? Itu ambil ada apa dengan kolam ikan itu? Waktu itu kan kita rame-rame lagi begadang-begadang cerita. Oke. Ya. Lapar nih. Yang ada kolamnya Om situ. Ya, kau pergi ambil dulu ikan. Ya kita ambil, ada alat tangkap tanpa sepengetahuan yang punya itu. Iya, tengah malam. Oke. Besoknya Om tahu ayamnya apa? Ikannya sudah berkurang ini. Siapa yang ngambil? Ceritain, ponakannya yang ngambil. Akhirnya? Rapat, datang ke rumah. Bapak saya marah, saya dipukul. Tapi ya kita yang bersalah. Iya, dan harusnya minta maaf pada saat itu. Harus minta maaf pada saat itu. Dan itu membuat pelajaran waktu itu saya, ternyata pekerjaan ini tidak bagus. Pada saat itu karena langsung ditegur sama orang tua, langsung diberikan hukuman gitu ya Pak ya? Dan ya mulai itu bandel saya mulai berkurang. Saya dulu perokok juga, akhirnya berhenti merokok. Pokoknya harus ke masjid terus lah, ke masjid. Sejak itu? Iya, masjid. Jadi ya rajin ke masjid, mulai berubah. Karakter saya yang bandel-bandel itu udah mulai alim sedikit lah. Ya. Akhirnya dibukakanlah pola pikir bahwa harus lebih dewasa, ya kan, mengenyam pendidikan yang tiada henti tampaknya. Walaupun sudah menjabat sebagai wakil wali kota, tetap aja untuk memperdalam ilmu. Iya, gitu kan. Tapi ada anugerah dari Allah kepada saya itu. Selalu saya ranking 1. Sejak SD, SMP, SMA. Ya wajar. 4,0 IPK-nya ya kan. Ya padahal kemampuan menurut saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa lah. Gini Pak, saya luruskan ya Pak ya. Kadang kita merasa biasa tapi orang melihat kita luar biasa. Iya. Cara pandangnya mungkin yang berbeda. Atau mungkin Bapak membandingkan Bapak dengan Pak Jokowi? Iya, kan ada yang lebih hebat dari kita lah. Ya itu dia. Ini adalah Bapak yang merendah untuk meroket ya Pak ya. Iya,
Ini kalau kita berbicara masalah pendidikan gitu kan, dari SD sampai kuliah pun semuanya berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun gitu kan. Tapi saya pengen tahu sejak kapan Bapak berpikiran untuk terjun ke pemerintahan? Nah, ini ceritanya panjang nih. Jadi saya tamat dari IPB, saya diterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ketika itu kan semua PNS kan harus berpartai masuk Golkar. Saya pengurus di situ Golkar. Ya sudah adalah benih-benih politiknya. Tapi tidak pernah berpikir mau jadi pemimpin publik, iya, dan jago politis, tidak. Nah, ketika itu saya jalani prosedur-prosedur semua kepegawai negerian sampai saya harus sekolah menduduki jabatan-jabatan eselon. Selesai, bapak saya meninggal di Palopo. Umur pada saat itu? Umur 28. Oke. Ya. Bapak meninggal, ibu panggil saya harus pulang kampung. Ya, meninggalkan Jakarta pada saat itu. Meninggalkan Jakarta. Ini pekerjaan yang paling berat bagi saya, meninggalkan Jakarta. Kenapa? Sudah terbiasa, chemistry-nya kita sudah cocok. Karir saya sudah di sana lumayan bagus. Ya, artinya kehidupan sudah enak lah. Harus pulang kampung, kita berpikir, wah kita back to basic mungkin berapa tahun ini, flashback lagi, kalau ke kampung lagi. Tapi saya berpikir orang tua yang memanggil ibu. Iya, yang melahirkan kita. Yang melahirkan. Pasti Allah punya rencana yang lebih baik. Saya berdoa, ya, tunjukkanlah saya jalan yang terbaik. Bismillah, meninggalkan karir yang ada di Jakarta, balik ke kampung. Kampung jadi staff. Jadi staff biasa. Jadi staff biasa. Bisa dikatakan bahwa turun posisi pada saat itu. Oh, sangat jauh turunnya. Kita skop nasional tadinya ini jadi daerah kecil gitu. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Pemilihan kota walaupun dimekarkan. Ya. Ada pendaftaran caleg, saya ikut caleg. Alhamdulillah terpilih sebagai anggota dewan. Kemudian pemilihan pimpinan ketua DPR, saya lagi terpilih. Itu Bapak pada saat jadi anggota dewan satu periode selesai? Tidak selesai. 4 tahun saja. 4 tahun saja langsung menjadi ketua DPRD. Enggak, waktu terpilih anggota dewan kan langsung pemilihan ketua. Langsung pemilihan ketua? Iya. Wow. Iya. Saya terpilih ketua, kan dipilih dulu. Oke. Iya. Kemudian pada usia 28 tahun. Iya. Usia yang sangat muda pada saat itu. Terus anggotanya ketika itu kan usia-usia yang di atas daripada itu. Iya, rata-rata pensiunan. Ya luar biasa juga tantangan nih. Memimpin orang yang lebih dewasa daripada umur Bapak gitu ya. Jadi kalau sidang itu dia manggilnya begini nak. Bukan kan Pak jadinya. Harusnya begini Pak Ketua, harusnya kan. Iya. Begini nak. Nak Ketua. Jadi kita dipanggil anak. Iya. Kadang-kadang mengambil keputusan itu saya harus berpikir saya ini anak. Jadi saya harus buat formula supaya dia tidak tersinggung. Itu tapi semua berjalan lancar gitu kan? Karena memposisikan diri masing-masing pada saat itu. 4 tahun jadi ketua DPRD, diminta jadi wakil wali kota. Ikutlah kontestasi. Itulah di tahun 2008. 2008, iya. Dan langsung terpilih. Alhamdulillah. Dimuluskan lagi jalannya. Bapak sebenarnya ini adalah orang yang nasibnya hampir sama dengan Bapak Presiden Pak Jokowi kayaknya ya. Ya. Semuanya dimuluskan sampai menjadi seorang nomor 1 di Indonesia. Jokowi lompatannya cepat. Iya. Saya lompatannya nggak cepat. Tapi kan ini nih merendah untuk meroket nih Pak. Tapi kan hampir sama Pak ya. Iya. Tapi itu mungkin doa saya dan ibu saya doa. 2008 ke 2013 menjadi seorang wakil wali kota Palopo pada saat itu. Kemudian sempat vakum. Vakum 1 periode karena saya ikut kontestasi 2013. Alhamdulillah belum terpilih. Alhamdulillah diistirahatkan juga, dulu gitu ya pada saat itu ya. Iya. Kemudian 2018 kemarin ikut lagi, alhamdulillah terpilih. Oke. Sampai 2023 insya Allah mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
kita maju lagi. Nah, saya baru pengen tanya nih Pak. Berikutnya ini Bapak mau kemana lagi nih Pak nih? Harus jadi 01 dong. 01 di Palopo. Ya. Yang paling penting adalah kampanyenya kan pakai MC yang lain Pak ya. Siap. Oke, baik. Saya pengen gali lagi tentang Bapak secara pribadi, tapi saya pengen tanya Bapak tentang permainan yang ada di sini. Kita sebut permainan kita yaitu permainan apa namanya? Jawab cepat ataupun pilih cepat. Nah, kita akan berikan pertanyaan kepada Bapak, tapi Bapak harus memilih dengan sangat cepat. Iya. Ya. Seorang wakil wali kota dengan IPK 4,0. Iya. Kita lihat nih bagaimana cara menjawabnya dengan cepat. Ya, yang pertama adalah makanan berkuah atau tidak berkuah, Pak? Berkuah. Berkuah. Iya. Oke, suka makanan yang berkuah dibanding yang tidak? Iya. Favoritnya adalah Kapurung. kapurung sudah pasti. Apalagi di depan kantor wali kota itu kan ada. Saya kalau ke Palopo MC itu Pak pasti di situ makannya. Ya. Ya, saya boleh mampir di Nanti Istana? kalau ke Palopo mampir lagi ke rumah saya. Ke rumah langsung ya. Oke. Dibukakan nggak pintunya Oh nih? pasti. Atau jangan-jangan 24 hours terbuka. Really? Iya. 24/7 opens for me. Oke. Saya datang nanti Pak ya. Yang berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas Pak? Tidak pedas. Hah? Saya baru mau bilang kan kapurung itu pedas Pak. Kapurung saya nggak pedas. Oh kapurungnya nggak pedas? Nggak pedas. Kapurung itu kan ada yang kapurung dicampur dengan lauknya, ada yang enggak. Bapak yang mana? Campur. Atau dua-duanya? Campur semua. Saya kalau bahas makanan Pak langsung Iya. ngiler Pak. Tapi jangan campur cabenya. Pisahkan dulu. Tapi viewers di rumah pasti bertanya dong, kapurung buatan siapa yang paling disuka? Buatan ibu. Ibu. Ya, mama saya. Asli Bajo. Asli Bajo. Kapurung Bajo. Kapurungnya orang Bajo Iya. memang enak-enak semua Iya. Pak. Dengan ayam yang dibakar itu kan. Wow. Viewers, bagi cerita dong di kolom komentar nih, teman-teman yang pernah cobain kapurung. Kamu kok boleh komen di kolom komentar kapurung yang pernah kamu coba seperti apa? Kapurung ayam ada ya Pak ya? Ya. Kapurung Kapurung ikan. ikan, kapurung udang. Kalau apa namanya itu yang ulat wati warna kuning Wati itu yang dari sagu itu. dari sagu makan Iya. juga. Karena kan banyak orang dulu yang makan seperti itu ya Pak. Ya? Ada juga. Banyak gizinya kayaknya proteinnya. Tinggi proteinnya dan ya cuma lihat bentuk watinya itu yang Agak geli gitu ya. Tapi kan sudah mati Pak, sudah Iya, siap tapi untuk makan. pikiran kita watinya. Begini kalau misalnya pikiran terlalu cerdas nih Pak ya, imajinasinya kemana-mana gitu kan, imajinatif. Yang berikutnya adalah Bapak suka nonton nggak film luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Lebih suka luar negeri. Film apa dari luar negeri? Hollywood, Bollywood, atau Hollywood. Saya suka yang 007. Oh, Iya. 007. Zaman saya kan. Saya masih nonton film itu Pak. Oh masih dapat. Iya masih Iya. dapat sampai sekarang. James Bond ya. Ya James Bond. James Bond yang paling suka siapa aktornya? Roger Moore. Roger Moore. Iya. Kalau saya Pierce Brosnan. Oh iya. I love him a lot. Dia tinggi ya kan, ganteng dan cewek-ceweknya cakep-cakep semua. Selalu kalau James Bond pasti. Iya nggak pernah jelek Iya. cewek-ceweknya kan. Yang berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri. Dalam negeri. Dalam negeri. Iya. Lagu yang disuka Lagu slow rock. hampir sama lagi dengan Pak Iya. Presiden ya. Kalau Pak Jokowi suka Metallica, Bapak suka band apa? Kalau Dalam negeri. Dalam negeri ya. Saya suka dulu Ahmad Albar. Ahmad Albar. Iya. Lagunya apa yang paling dikenang ya? Dunia ini penuh sandiwara kan. Dunia ini panggung sandiwara. Terus Pak? Suara saya kurang bagus. Ayolah Pak. Bapak jauh-jauh dari Palopo ke sini Pak. Kalau Duduk sini harus nyanyi. Nyanyi Pak. itu disuruh nyanyi, waduh lebih bagus saya suruh mencangkul di sawah. Atau jangan-jangan cangkulnya ini dijadikan mikrofon nih. Ya kan? Dunia ini. Ya, nyanyi Pak, kita barengan Pak. Agak ala karaoke Pak. Iya, iya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata bagai tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Sekali lagi, mengapa kita bersandiwara? tepuk Akhirnya luar biasa, punya bakat nyanyi loh Pak. Ini adalah orang yang selalu merendah untuk meroket ini, ya kan?
bukan seorang penyanyi lah. Tentunya juga ya kita harus pandai-pandai melihat lah mana yang harus kita layani. Kita tidak bisa melayani semua. Ada skala prioritas. Kalau dia ke arah positif, layani. Kalau dia ada negatif, jangan. Oke. Iya. Apakah itu bukan milah-milih? Bukan. Memang hidup ini kan penuh dengan pilihan. Wes. Iya, ini banyak sekali yang harus kita kulik nih sebenarnya nih Pak ya. Kita belum membahas tentang mantan-mantan Bapak pada saat sekolah dulu. Apakah Bapak sebagai seorang yang gonta-ganti pasangan pada saat sekolah dulu? Saya termasuk orang yang suka ganti pasangan. Serius? Iya. Waktu saya kuliah punya pacar 4. Bersamaan langsung? Bersamaan. Dan celakanya pernah ketemu sekali berempat. Bapak ngapain pada saat itu? Saya lari. Diputusin? Putus semua. Bapak yang diputusnya atau Bapak yang memutuskan mereka? Dua-duanya lah. Saya langsung putuskan semua. Mereka juga pasti putuskan. Berarti Ibu Wakil Wali Kota beruntung sekali ya mendapatkan Bapak yang tambatan hati satu-satunya saat ini. Kalau Ibu itu CLBK. Pacar waktu SMA. Jadi pacar waktu SMA. Karena CLBK di tahun 98. Iya. Itu Bapak sebagai waktu itu sebagai apa? Masih anggota dewan atau masih di Jakarta? Masih Jakarta. Masih di Jakarta pada saat itu ya. Ya, dan ketemunya waktu SMA. Maksudnya setelah CLBK itu? Oh, ketemunya di Jakarta lagi. Ketemunya di Jakarta lagi. Hei, kamu apa kabar? Apa yang Ibu sekolah waktu itu. Oh, Ibu sekolah pada saat itu. Akhirnya sudahlah, saya tidak mau berlabuh lagi. Saya tidak mau lagi berpacaran 4 pacar sekaligus, pengen satu aja. Mungkin ini jodoh, ya udahlah. Bismillah. Jadi soulmate. Iya. Sampai surga Allah gitu ya, Pak ya. Amin. Oke. Baik, Bapak kalau disuruh memilih nih antara mencintai atau dicintai, Bapak pilih mana? Saya lebih senang mencintai. Lebih senang mencintai. Iya. Karena? Saya orangnya penyayang. Wis. Iya. Termasuk MC-nya juga disayangi. Amin. Iya. Karena dia akan membantu kita ke depan. Oke. Iya. Ya. Artinya semua orang harus kita berikan kasih sayang. Yes. Iya. Karena dengan memberikan kasih sayang itu, orang lain pun akan memberikan kasih sayang ke kita. Saya berarti kalau misalnya nanti sudah pulih lagi, kita keluar dari masa pandemi, saya diundang MC di Palopo, saya ajak Bapak makan kepurung boleh ya? Insyaallah. Kayaknya kurang afdol Pak. Harus Bapak yang ngajak saya di makan kepurung. Kan kampung Bapak nih Oh Palopo. iya, harus saya ngajak. Tuan rumah kan iya. Pak? Mau kapurung rasa apa? Hah? Kan ada sekarang rasa patikala. Rasa patikala bagaimana itu? Yang asam-asam yang pakai buah patikala. Oh iya. Kalau saya suka dengan kapurung udang sih biasanya. Oh, udang. Lebih suka udang daripada Tapi udangnya ayam. harus dibakar. Ya. Lebih wangi. Lebih enak. Apapun bisa dibakar gitu kan. Udang bakar enak, ayam bakar enak. Asal jangan bahan bakar aja Pak. Itu makan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah mampir. Bukan, tapi menyempatkan diri untuk mampir di studio kita di podcast kita. Sama-sama. Pertama kali di podcast Pak ya? 3 kali udah. 3 kali. Yang paling baik adalah? Yang paling baik yang di sini. Karena sekarang di sini Pak ya? Bukan. Kemarin bilangnya di sana. Yang kemarin agak serius. Oke, ini lebih santai. Iya, santai. Saya suka yang santai. Karena saya tipenya orang bukan yang serius. Karena viewers di rumah juga ada yang tanya sebenarnya Pak masalah itu kok terlalu santai. Bukan terlalu santai, tapi kita pengen membangun imun orang-orang di rumah. Iya. Dengan itu yang terpenting. Obrolan yang santai, fun. Kita doakan semua masyarakat yang nonton ini sehat walafiat. Amin. Gitu kan, semua viewers di rumah juga akan sehat selalu. Iya. Dan jangan lupa subscribe biar lebih sehat lagi. Siap. Ya, Bapak adalah tipe yang santai ya, tidak terlalu serius banget. Iya. Saya bukan tipe yang sangat protokol. Saya yang santai dan kemana-mana ajudan saya bilang kalau acara yang di luar acara dinas jangan ikut. Supaya saya lebih santai. Iya. Dikawal pada saat apa namanya kedinasan saja gitu. Di luar daripada itu saya pengen jalan sendiri. Saya pengen jalan sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Saya akan kabarin langsung di kontak Bapak ya. Siap. Ketika datang ke sana nanti di Palopo. Sukses terus Pak. Iya. Sehat terus. Amin. Jenjang karir tidak ada kendala sedikit pun. Adik juga sehat terus. Sukses selalu. Amin. Dan saya tunggu di Palopo. Pasti. Iya. Pasti. Akan dikabarin. Siap. Ya. Nanti saya akan pede Pak diundang ke sana. Iya. Saya nanti mau tampilkan juga objek wisata di Palopo. Wah. Perkenalkan ke Adinda supaya bisa dipromosikan. Saya selalu ke MC di sana Pak, cuma datang terus sampai di hotel istirahat sebentar, MC malamnya selesai itu langsung pulang ke Makassar. Kan belum kenal kita mungkin. Iya.
Besok Ajak teman-teman ke Palopo nanti. Siap. Karena tagline-nya gitu, ayo ke Palopo, jangan mati sebelum ke Palopo. Okay. So you have to visit Palopo and some tourism spots there before you kick the bucket. Iya. Itu istilahnya kalau tourism ya. Okay. Iya. Jadi nanti kalau saya diundang MC di Palopo lagi sudah ada bayangan ini. Insya Allah akan kita undang pada momen yang penting. Oke. Iya. Dan saya akan ngomong sama panitia. Saya mau jalan dulu sama teman. Siapa temannya? Wakil Wali Kota Palopo. Iya. Mau diajak kemana? Saya ikut saja. Oke, siap. Saya akan ikut Bapak kemana saja. Oke, mau ke gunung? Oke. Ke laut? Oke. Pokoknya kemana Jiwa saja. muda betul ya. Dan santai. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama deh. Sukses terus. Saya closing dulu. Setelah itu kita ngobrol panjang. Iya. Ya. Oke. Biar lebih private. Sip. Dan lebih santai. Terima kasih banyak. Oke. Ya, BDD Indonesia, inspirasi untuk kalian di rumah. Sampai jumpa.